menurut saya itu merupakan bagian dari sebuah antitesa dalam sebuah sistem sosial yang memang mau tidak mau penyebaran agama itu tidak lagi bisa kita hanya mengandalkan pendekatan yang konvensional, yang tradisional. Maksudnya menyerukan agama, mengajarkan sesuatu kebaikan itu dari mimbar ke mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat yang menggambarkan tentang ibadah puasa menarik untuk dikaji karena terdapat gambaran-gambaran hukum Tuhan di dalamnya. Berdasarkan munasabah, ayat-ayat yang menggambarkan hukum Tuhan dimulai dari Quran Surah Al-Baqarah 183 sampai 188. Cara penyampaian yang digunakan Tuhan, cara Tuhan berkomunikasi dalam Al-Quran untuk mengajak umat Islam berpuasa terkesan logis, argumentatif, menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu, Safari Ramadan mengangkat tema Ramadan sebagai sarana komunikasi, didukung oleh Pusat Studi Media dan Pembangunan Komunikasi, CRN-TV, Lensa Komunikasi, dan Lab Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara. Telah hadir bersama saya di sini narasumber-narasumber kita. Yang pertama saya perkenalkan dulu Ibu Dr. Hajjah Nur Sapia Harahap MA. Assalamualaikum Ibu. Salam. Berikutnya ada Bapak Dr. Haji Hasan Sazali MA. Assalamualaikum Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya ada Kaprodi Ilmu Komunikasi Bapak Dr. Haji Alfikri Matondang SOS MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang terakhir ada Ibu Dr. Solihah Titin Sumanti MA. Assalamualaikum Bu Titin. Nah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Karena di sini ada Bapak Hasan Sazali, mantan Kaprodi Ilmu Komunikasi, ada Bu Nur Sapia juga dulunya Sekjur Komunikasi. Bersama juga ini Kaprodi yang sedang menjabat sekarang nih, Bapak Alfikri Matondang dan Bu Titin. Ini nampaknya pertemuan kita ini syahdu ya Ibu ya. Di bulan Ramadan bisa bercengkrama satu sama lain ya Bu ya. Bisa bertemu. Nah, Pak Hasan bagaimana Pak? Sekarang udah menjabat sebagai Ketua LPM ya Pak ya? LP2M. LP2M. Bagaimana nih menurut Bapak acara-acara ilmu komunikasi ini? Oke. Yang pertama saya melihat bahwa acara ini sangat bagus, apalagi didukung oleh Pusat Studi Media dan Pembangunan Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Sumatera Utara. Ini merupakan bagian dari wujud konkret Tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh seorang dosen lembaga universitas kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa melakukan proses pencerahan, proses literasi dari berbagai macam perspektif pembangunan. Nah, kali ini kita berbicara dalam perspektif ibadah puasa yang kita kaitkan dalam pendekatan ilmu komunikasi. Jadi menurut saya ini terus dipertahankan budaya ini. Mungkin Pak Fikri, Bu Titin selaku Kaprodi dan Sekjur Prodi saat ini bisa dipertahankan minimal ya. Kalau bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Baik, saya mau ke Pak Kaprodi dulu nih. Bagaimana nih Pak acara ilmu komunikasi nih yang menjalin silaturahmi dengan Kaprodi lama, Sekretaris Prodi lama dengan Kaprodi dan Sekretaris yang sekarang ini? Bagaimana menurut Bapak? Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini sesuai yang dikatakan Pak mantan Ketua Prodi sebelumnya ya, bahwa ini adalah salah satu tridharma perguruan tinggi ya. Selain pengabdian, penelitian, pengajaran ya, salah satunya seperti ini mengadakan kegiatan untuk pencerahan di dunia kampus, dan ini menunjukkan bahwa kita sama-sama di Fakultas Ilmu Sosial ini, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi, ya tentu harmonis ya, hubungan itu tetap kita menjalin ya, yang mana yang sudah, yang mana yang belum kita tidak lanjuti untuk supaya meningkatkan prodi ilmu komunikasi ke depannya. Nah, sekarang kita nih di Lab Ilmu Komunikasi UINSU yang ada bantuan dari Pelindo di dalamnya. Bagaimana menurut Ibu pemanfaatan lab ini Bu sebagai silaturahmi, ada silaturahmi seperti ini untuk Ibu Sapia? Alhamdulillah untuk pendapatan lab ini kita sudah gunakan
dalam rangka memberikan keterampilan bagi anak-anak, juga itu dalam rangka silaturahmi juga, bagaimana mahasiswa dan dosen itu saling mengenal satu sama lainnya, dan juga diharapkan mahasiswa mempunyai keterampilan ke depan. Menarik sekali pernyataan dari Bu Nur Safia. Saya mau ke Ibu Sekretaris dulu. Nah, ini kan sebagai wujud dari pendidikan juga, Bu. Bagaimana Ibu melihat acara-acara seperti talk show di bulan Ramadan ini, Safari Ramadan, dari segi pendidikan? Iya. Sebelum ke situ ya, barangkali tadi statement dari Ketua Prodi Lama, statement dari Ketua Sekretaris Prodi Lama sangat bagus ya. Mereka berjuang untuk laboratorium, kemudian dengan gagasan kerjasama yang dicari dari Pelindo. Ini juga terima kasih buat Pelindo nanti, bahwa ini akan terus kita lanjutkan, bahwa ini salah satu wujud barangkali hasil kerja keras yang dilakukan oleh Kaprodi dan Sekprodi Lama, sehingga yang sekarang mewujudkan impian mereka. Jadi di Ramadan ini bagi saya pendidikan harmonis itu akan muncul. Artinya apa? Kehadiran berempat, ada Pak Hasan, Pia, Bapak Fikri, dan saya adalah tim yang solid ke depannya dan juga masa akan datang, membangun prodi ini dengan kerjasama yang baik. Jadi ini proses yang bagus ya buat panitia juga, buat acara menghadirkan kami ini. Barangkali kayak Pak Hasan sekarang sudah ketua LP2M dengan waktunya yang sibuk, Pak Fikri sebagai ketua prodi, Bu Pia, bendahara KPRI Winsu, ini orang-orang sibuk dan mau hadir untuk mengikuti acara prodi ilmu komunikasi. Spektakuler dan luar biasa. Iya, baik ya, karena kita Ibu dan Bapak juga akademisi dari komunikasi, ya harus kita juga yang membangun komunikasi di jurusan kita sendiri ya Pak ya. Nah baik, sebelum saya ke pertanyaan pertama, saya ingin menjelaskan dulu kepada seluruh penonton Safari Ramadan bahwasanya seluruh narasumber yang ada di sini, semua orang yang ada di studio sudah melakukan pengecekan suhu, pencucian tangan, dan mematuhi protokol kesehatan sebelum masuk ke dalam ruangan. Baik, saya mau ke Pak Hasan dulu nih, pertanyaan pertama. Dari yang ringan-ringan saja. Gimana sih titik ketemu antara Ramadan dan komunikasi? Oke, yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, al-ayah gitu. Kalau kita bicara dalam perspektif komunikasi secara makro, bahwa ada sebuah proses komunikasi transendental yang kuat antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sebuah puzzle-puzzle, aturan-aturan lain dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan sistem sosial, dan ini harus dijaga betul bagaimana pola interaksi komunikasi yang kita bangun, baik secara hablum minallah maupun hablum minannas ini, agar terpola dalam sebuah bingkai komunikasi yang baik gitu ya, yang baik. Baik maksudnya di sini adalah banyak sekali simbol-simbol dalam Al-Quran, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan kita sesama. Misalnya saya berkomunikasi dengan Pak Fikri, dengan Bu Titi, dengan Bu Pia, dengan Adinda Nazli, bahwa kita itu dalam bertutur kata, dalam berkomunikasi ada prinsip-prinsip qalan kalimah, qalan sadida, qalan latifah, qalan layyinan, dan sebagainya. Ini bahwa menunjukkan bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang memanusiakan kembali manusia. Nah, salah satu media yang membuat kita Allah memanusiakan kita menjadi manusia kembali itu adalah ibadah Ramadan. Karena ibadah Ramadan ini banyak para ahli memberikan pendefinisi adalah merupakan bulannya pendidikan. Bagaimana cara kita melakukan proses pendidikan hati kita, menata jiwa kita, menata tutur kata kita dalam berkomunikasi. Ini harus betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain mungkin dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Itu ada dua kata kunci: tidak boleh menggunjing, tidak boleh memfitnah. Apalagi terkadang orang-orang lepas kontrol ketika bermedia sosial ya, memfitnah, menggunjing, itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang menjadi teknik Kementerian Agama kita pada saat ini tentang moderasi beragama gitu. Nah, jadi sebenarnya ibadah puasa kali ini adalah memperkuat posisi itu. Bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana saling menyayangi, saling menghormati, menjaga aib saudaranya. Kita sudah tahu bahwa
Orang siapa yang menjaga aibnya, menjaga aib saudaranya, Allah akan menutup aib kita di dunia dan akhirat. Siapa sih yang tidak punya masa lalu, yang tidak punya dosa, yang tidak punya aib? Sekarang kalau Allah membuka aib kita nggak akan sanggup berjalan di permukaan bumi ini. Mungkin di situ saja. Baik, tadi Bapak menyinggung soal bahwasanya Ramadan ini ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya, bahkan ada nilai moderasi beragama di dalamnya. Nah, menurut Pak Hasan sendiri, apakah nilai-nilai dalam moderasi beragama itu cocok diterapkan di bulan Ramadan saja atau bisa dikembangkan berikutnya? Karena memang harus kita akui dalam bulan Ramadan ini kan moderasi beragama kita sangat tinggi, sangat menghargai satu sama lain. Tapi setelah Ramadan mungkin ini luntur kembali, Pak. Bagaimana? Nah, itu tadi bahwa bagaimana Ramadan ini kan merupakan media pendidikan ya. Bahasanya seperti itu, mungkin Bu Titi lebih paham nanti menjelaskan tentang itu, Bu Pia, Pak Fikri. Nah, tetapi bagaimana apa yang kita dapatkan atmosfer positif ya pada bulan Ramadan ini bisa ditindaklanjuti pada bulan-bulan selanjutnya. Jadi sebenarnya prinsip moderasi beragama itu tidak hanya harus di bulan puasa. Kita harus mengontrol amarah, mengontrol emosi, mengontrol keinginan-keinginan untuk menyakiti orang lain misalnya, itu tidak hanya di bulan Ramadan gitu. Tapi bagaimana pada bulan-bulan selanjutnya terjadi sebuah prinsip sustainability, keberlanjutan. Nah, jadi begitu ketemu Ramadan berikutnya ada sebuah peningkatan keimanan kita menjadi yang lebih baik lagi. Kan itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah. Output dari ibadah puasa ini adalah takwa. Takwa itu kan bagaimana proses peningkatan nilai-nilai spiritualitas kita, baik secara hablum minallah maupun secara hablum minannas, itu jadi lebih baik lagi. Baik, menarik sekali jawaban dari Pak Hasan. Saya beralih ke Bu Titi dulu nih, karena Pak Hasan menyinggung pendidikan. Nah, kita tahu bahwasanya puasa itu banyak sekali aturan-aturan yang tertera di dalam Al-Quran. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, bangun jam berapa, buka jam berapa, lisan juga dijaga. Ini kan merupakan wujud dari disiplin. Menurut Ibu, bagaimana Ibu melihat Ramadan ini sebagai wadah untuk pendidikan? Ya, tadi Pak Hasan juga sudah banyak yang membeberkan ya. Sebenarnya ini puasa itu kan proses orang bagaimana proses kebiasaan mendidik dirinya sendiri. Jadi selama ini kenapa harus tiap tahun ini sebenarnya balik lagi bulan puasa, mereka dididik lagi. Jadi harapan kita proses pendidikan di bulan puasa itu adalah memang media orang supaya terlatih ketika kebablasan, bahasanya kebablasan, begitu datang bulan puasa lagi datang, dia harus atur lagi. Nah, karena tidak ada orang yang begitu dididik langsung jadi, itu kan instan, itu nggak mungkin. Jadi dengan puasa ini memang Allah itu betul menempatkan 12 bulan, ada 1 bulan di mana Allah memberi sendiri pendidikannya itu di bulan Ramadan ini, yang biasanya dia tidak tahu waktu, dia biasa bangun malam, ini diatur bagaimana bangun malam, bagaimana kapan buka nggak sembarangan, bagaimana dengan orang. Nah, proses interaksi, proses komunikasi itu bagian dari pendidikan. Jadi dididik dengan berkomunikasi yang baik, dididik berperilaku yang baik, dididik bagaimana segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang memang seharusnya dengan jalan Allah itu. Nah, proses 1 bulan itu 30 hari. Ketika itu dilakukan step by step, bahkan terus, itu akan membentuk kepribadian orang yang menjadi tradisi dalam dirinya. Loh, ini loh karakternya orang setelah puasa itu ternyata betul menjadi takwa. Itu yang menurut saya bahwa puasa ya bagian dari pendidikan, ya bagian madrasah kita semua, anak-anak, orang tua, dan siapa saja. Nah, tadi Ibu bilang kan berpuasa ini merupakan bagian dari pendidikan ya Bu ya. Banyak sekali nih Bu, setelah berpuasa, ketika berpuasanya lah di bulan Ramadan ini orang alim-alim sholat ke masjid, bangun teratur, lisan dijaga. Tapi setelah bulan Ramadan ini malah hilang gitu Bu. Nah, kira-kira di mana yang salah ini Bu? Apakah nilai-nilai ketuhanan yang memang kurang terlalu keras dididik untuk umat Islam atau umat Islamnya sendiri? Bagaimana menurut Ibu? Tuhan sudah memberikan jalan dengan puasa ini bahwa Anda harus mengikuti sebuah aturan. Nah, ketika aturan diikuti dan itu aturan tanpa proses kesadaran, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 itu sistem pendidikan itu adalah proses membangun kesadaran. Nah, ketika pendidikan 1 bulan ini hanya mengikuti orang buka ya buka, orang mau bangun ya bangun, ya kan banyak gitu ya. Orang mau beli baju lebaran ya beli baju lebaran gitu kan. Apa dia ngikut gitu. Nah itu kalau tidak dijadikan sebagai proses kesadaran,
maka itu tidak akan berimpak apa-apa, berdampak apa-apa untuk bulan selanjutnya. Maka Tuhan selalu mengingatkan tuh. Jadi bulan ke depan tahun depan saya kasih kesempatan. Maka orang begitu takut sekali ketika tahun depan dia tidak punya kesempatan lagi berpuasa, maka tidak ada waktu untuk melatih dirinya sendiri. Nah, itu barangkali yang perlu kita diskusikan. Memang kesadaran diri itu barangkali yang lebih tepat. Baik, menarik sekali jawaban dari Bu Titin. Kita sudah berdiskusi panjang lebar, tapi kita lupa nih esensi dan eksistensi berpuasa. Saya mau ke Pak Kaprodi dulu, Bapak Fikri. Kenapa sih manusia harus berpuasa? Ya, sesuai petunjuk di dalam Al-Quran, firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana atas sebelum orang puasa, ya, supaya ada kamu bertakwa. Ya, di situ maknanya bahwa kita diwajibkan berpuasa itu tujuannya untuk menahan, ya, potensi manusia, menahan yang bersifat negatif. Potensi manusia itu, ya, terdiri dari ada potensi keinginan, ya, hawa nafsu, potensi kemauan, potensi emosi. Nah, jadi itulah yang kita hindari yang bersifat negatif. Nah, terakhir ada ayat tadi kan yang berbunyi, yang arti tadi bertakwa. Jadi kalimat takwa itu adalah kita harus takaruf kepada Allah. Ya, takaruf kepada Allah itu seperti kita melaksanakan sholat, mengaji, tadarus, ya, dan lain-lain. Seperti itu. Tadi Bapak menyinggung surah Al-Baqarah ayat 183 ya Pak ya. Ini menarik sekali nih sebenarnya Pak. Di akhir ayat ada bunyinya agar kamu menjadi orang yang takwa. Ya. Apakah untuk mencapai predikat takwa ini puasa merupakan cara yang paling efektif? Menurut Bapak bagaimana? Ya, tentu di dalam bulan Ramadan ini, ya, kita diwajibkan untuk berpuasa itu adalah menahan segala aktivitas yang bersifat negatif, ya, seperti tadi menahan emosi, menahan nafsu, ya, menahan lapar dan haus, ya. Nah, itu sebagai ujian cobaan bagi pelatih kepribadian kita di dalam bulan Ramadan ini. Jadi bagaimana kita di bulan Ramadan ini betul-betul takaruf kepada Allah itu kita laksanakan. Tujuannya pun adalah untuk mencapai nanti akhir bulan ini adalah fitrah, di mana kita kembali kepada kesucian di dalam diri kita sendiri. Kembali kepada kesucian. Iya. Saya mau beralih ke Nur Sapian, belum ada ditanya tadi sekarang. Nah, ini Bu, berpuasa ini kan dia menyoroti dua dimensi, ada spiritual dan sosial. Kalau kita biasa sebutnya hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana aplikasi dari hubungan dengan Allah, dengan manusia, bahkan dengan alam juga Bu, dalam berpuasa ini? Bagaimana aplikasi? Terima kasih Nasli. Dalam rangka melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini kita melaksanakan ibadah dalam rangka membangun komunikasi dengan Tuhan gitu. Bagaimana kita melakukan ibadah itu dengan khusyuk, dengan baik dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa dalam ibadah ketuhanan itu juga ada matematika komunikasi. Artinya bahwa setiap kegiatan ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk doa. Ketika Tuhan memberikan rezeki kepada kita berkali-kali, maka konsep kemanusiaan yang akan kita bangun adalah berbagi gitu. Matematika ketuhan itu berkali-kali, kemanusiaan itu kita harus mampu berbagi. Ketika Tuhan memberi rezeki kepada kita, berbagi. Itu makna ketika kita menahan lapar dan haus, bahwa sesungguhnya orang banyak di luar sana yang tidak makan gitu. Itu mendidik diri kita bahwa orang lain itu juga punya kekurangan gitu. Ketika Tuhan memberikan juga jabatan, misalnya Pak Hasan sebagai ketua LPL, bagaimana mempermudah orang untuk berurusan gitu. Itu sebuah nikmat yang diberikan Tuhan sebagai aplikasi dari bentuk kesyukuran gitu. Karena bagaimanapun manusia yang takwa itu adalah manusia yang memang dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia juga dengan alam. Alam juga memberikan
komunikasi verbal bagi kita. Ketika misalnya tumbuhan itu sudah kering, berarti dia butuh kerjasama dengan manusia, kita siram. Ketika misalnya mangga kita tanam, kita pupuk dan sebagainya, dia juga akan memberikan komunikasi timbal balik ke kita dengan memberikan buah. Jadi siklus kehidupan manusia ini saling membutuhkan. Makanya di dalam Islam juga sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya mau nanya lagi masih ke bukti ya. Di sini di Al-Baqarah 183 Allah membuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau menurut Muhammad Quraisy ini panggilan yang besar katanya. Bagaimana seperti seorang ayah mengajak anaknya, membujuk anaknya gitu. Tidak ada paksaan. Jadi lebih mengarah ke nilai-nilai pendidikan juga gitu cara Allah mengajak. Bagaimana Ibu melihat cara Tuhan berkomunikasi atau cara kita juga berkomunikasi kepada Tuhan melalui komunikasi transdental itu? Iya, dalam komunikasi transdental dengan Tuhan gitu, bahwa dalam kajian Islam bahwa kewajiban kita itu sifatnya itu dengan cara yang halus gitu. Ketika kita tidak mampu melakukan puasa misalnya ketika kita sakit, maka Tuhan juga memberi keringanan gitu. Dalam ajaran Islam tidak ada paksaan gitu. Baik di sholat ketika kita tidak mampu berdiri, silakan duduk, nggak mampu duduk, berbaring, atau juga paling tidak kita berdoa gitu. Jadi dalam rangka peribadatan secara ketuhanan, itu semua dilakukan dengan keikhlasan dan ketulusan dengan sistem membujuk gitu. Bagaimana orang menyadari manfaat dari ibadah yang dilakukan itu dan dirasakannya manfaat secara pribadi juga secara sosialnya. Baik, menarik sekali jawaban dari Ibu Sofia. Saya mau balik ke bukti dulu ini. Ini tahun 2021 atau 1442 Hijriah, berpuasa tahun ini merupakan tahun kedua kita berpuasa di masa pandemi. Nah, bagaimana Ibu melihat kayak fenomena masyarakat yang ngabuburit, bukber, terus ada SOTR namanya, sarung ngerut, petasan-petasan, pedagang-pedagang musiman di kala pandemi itu bagaimana? Ya, ini mengalami proses ya kan. Pandemi ini sebenarnya kita mau melihatnya dari sisi apa? Kalau kita melihat dari sisi kondisi pandemi ini mungkin berat buat kita ya semua, tetapi pasti ada manfaat. Kalau kita di bulan Ramadan ini pasti segala sesuatu ada hikmah. Maka ketika tadi saya coba menyangkuti dari ya 183, 184 itu dilanjutkan, ada keringanan dalam puasa itu. Walaupun Allah itu bukan memerintah ya, dari Walladzina amanu itu kan tidak memerintah, tapi menyeru. Itulah bagusnya. Nah, ketika kondisi pandemi ini juga dengan segala aktivitas sebelum pandemi ini marak sekali tuh yang seperti Dek Najil katakan ngabuburit dan segala itu mungkin belum lagi puasa itu sudah orang sudah mulai bagaimana jalan itu sudah macet. Itu sudah dipastikan begitu. Tapi pandemi yang pertama tahun 2020 itu merasa shock bagi kita sebenarnya kondisi itu, karena kita biasa mentradisikan suasana riuh dan ramai segala sesuatunya. Tetapi 2020 itu akhirnya saya melihat di 2021 ini ada sesuatu hal yang positif saya pandang, bagaimana masyarakat kita itu menjadi tampil lebih sederhana. Itu yang saya lihat. Kenapa? Ya ketika dia harus melakukan bukber ya sudah sederhana, melakukan ngabuburit mungkin sudah berkurang karena mungkin negatifnya juga lebih banyak gitu kan. Kemudian juga kita lihat kegiatan musim perdagangan sekarang sudah eranya online. Ini komunikasi nih sebenarnya ajang yang paling tepat bagaimana membuat online penjualan, akhirnya tidak membuat macet di jalan dan segala macam. Sebenarnya pandemi itu membuat kita belajar lebih dewasa, itu menurut saya. Lebih dewasa, lebih berkualitas, sehingga aktivitas-aktivitas yang justru lebih negatif sebelum pandemi itu tersingkirkan dengan pelan-pelan dan orang lebih melihat mana aspek penting dan bermanfaat itu tadi. Itu saya pikir. Nah, tadi Bu ada menjelaskan bahwasanya ketika Indonesia dilanda pandemi terjadi shock karena kita puasa seperti yang Bu bilang tadi, puasa itu kan biasanya heboh, ramai. Tapi sejak tahun 2020 malah sepi ya, ada shock juga seperti yang Ibu bilang. Nah, Ibu melihat shock yang terjadi di 2020 mungkin berlanjutan sampai sekarang ya punya puasa tahun ini lebih ke arah positif atau negatif? Kalau di 2020 itu justru menjadi hal yang negatif karena tradisi itu dihapus betul-betul, seperti bertemu orang tua, kita tidak bisa mudik, kita tidak bisa yang lain ya. Tapi di 2021 itu tadi saya katakan ada proses pembelajaran
bergerak. Itu kalau udah buka itu segala macam yang ada. Sekarang tuh sudah mulai proses dan kesederhanaan kita dekat dengan orang. Jadi saya teringat sekali itu dari bahwa proses untuk melakukan kesederhanaan itu memang tidak perlu disuruh, tapi dengan alam itu sendiri itu sudah ngajarin gitu. Alam membentuk kita ya. Alam yang membentuk kita. Dengan pandemi ini akhirnya saya tidak perlu lagi memikirkan baju yang baru 1 sampai 4 pasang gitu kan. Kalau anak saya 3 kali 4 Kalau gitu. ya masih tetap. Atau mobil baru yang Mobil baru, bayangin bengkel-bengkel udah penuh gitu. Iya. Sekarang orang kayaknya sudah cenderung yang apa adanya, apa juga nanti begini. Dan itu bagi saya sangat memberikan nilai Ramadan yang sahdu di pandemi 2021. Ya, nilai Ramadan yang sahdu kayak berkurangnya asbu-asbu juga ya Bu ya, anak-anak muda dan Iya. ibu keluar ngapain ya Bu ya. Pak Fikri yang buka treknya orang muda. Iya. Nah, saya mau beralih ke Pak Hasan lagi gitu. Selama bulan Ramadan sudah terjadi di beberapa tahun, apalagi sekarang era digitalisasi kan, banyak sekali media-media termasuk media sosial itu mengisi konten-kontennya dengan konten-konten puasa, konten-konten Ramadan. Bagaimana Bapak menyikapi konten-konten yang bisa dinilai ya positifnya Pak? Ya, oke. Menurut saya itu merupakan bahagian dari sebuah antitesa dalam sebuah sistem sosial yang memang mau tidak mau penyebaran agama itu tidak lagi bisa kita hanya mengandalkan pendekatan yang konvensional, yang tradisional. Maksudnya menyerukan agama, mengajarkan sesuatu kebaikan itu dari mimbar ke mimbar. Tidak lagi seperti itu, bahwa memang prediksi ini kan sudah diprediksi oleh para ahli-ahli bahwa bakal terjadi sebuah sistem perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam menyikapi era teknologi informasi, dan saat ini itu terjawab semua. Nah, ketika kita berdakwah, ketika kita menulis sebuah konten-konten positif terkait dengan ibadah puasa di media sosial misalnya dan lain sebagainya, ini secara tidak langsung kan nilai masifnya sumber informasi itu kan lebih bisa terasakan. Siapapun bisa melihat, apalagi acara kita pada pagi hari ini ya, Bung Titin, Pak Fikri, Bu Pia ya. Nah, ini kan kalau memang nanti kan seluruh anak komunikasi yang jumlahnya ribuan itu bisa melihat, like, subscribe, kan luar biasa nih ya menurut saya. Ini harus ya di subscribe ya semuanya anak komunikasi di Teman ya. Promosi. Ya promosi nih, biar kita nanti bisa jalan-jalan ya semuanya. Kita kan impact yang berikutnya ke Malaysia. Ini kita harus USA, kita harus jalan-jalan rame-rame lagi. Bagaimana eksistensi kita dalam pendekatan internasional ya, itu harus tetap dipertahankan lah minimal. Kalau nggak bisa ditingkatkan Pak Fikri, minimal sudah dipertahankan lah gitu menurut saya. Nah, jadi media sosial itu merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan saat ini. Nah, kan tetapi yang saya katakan tadi harus memberikan konten-konten yang positif, konten-konten yang bisa mencerdaskan, bukan konten-konten yang memecah belah. Itu kata-kata kuncinya sebenarnya. Jadi kalau ada konten-konten dakwah di media itu seiring dengan bagaimana penguatan yang nilai ibadah pada masa bulan suci Ramadan ini, ya TOP lah menurut saya gitu. Ada ya istilahnya kan amal jariah itu kan tidak hanya doa anak yang soleh, Bu Pia. Ya, tidak hanya sedekah jariah, Bu Titin, ya. Akan tetapi amal jariah juga ketika adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang menulis sebuah pemberitaan atau status yang mengajak orang untuk berbuat baik, ketika itu disebarkan dalam pendekatan algoritma komunikasi, ini menjadi sebuah pahala jariah yang berkesinambungan. Jadi menurut saya mencari amal jariah itu sebenarnya gampang. Ya, bagaimana tangan-tangan kita ini kita arahkan kepada hal yang positif. Nah, seperti itu dikaji. Bisa dilaksanakan atau tidak ya Pak? Iya, betul. Memang kalau ahli komunikasi ini bahas tentang media sosial luar biasa sekali. Narasumber kita semua memang luar biasa sekali. Ya, pokoknya jangan lupa di like ya. Nah, saya mau sedikit lagi nih ke Pak Fikri tentang media sosial juga ya, yang tentang konten-konten yang berisi dakwah. Nah, tapi mungkin setelah Ramadan beberapa saluran-saluran yang mengisikan konten dakwah tadi itu dia tidak konsisten, setelah Ramadan hilang lagi gitu Pak. Bagaimana cara membuat konten-konten dakwah ini, konten-konten mengenai Ramadan tentang keislaman itu dapat berjalan secara kontinu Pak? Dan tentunya kita coba juga melihat di dalam Al-Quran ya, dalam surah
Ali Imran ayat 104 yang artinya dan ada hendaklah di antara kamu untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya. Jadi kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan, ya, penyebaran dakwah itu bukan hanya khutbah, misalnya dakwah bilhal ya, istilahnya pergi ke daerah-daerah untuk mengisi ceramah, tapi bisa juga melalui media sosial, baik itu bisa melalui musik ya, tapi musik dalam arti ayat-ayat Al-Quran ya, seperti ada kita dengar Salawat juga selawat ya, dan lain-lain. Seperti itu. Tapi yang kita harapkan setelah nanti kita kembali kepada fitrah, tentu kita berusaha maksimal juga untuk membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baik, kalau menurut Bupi ini, pertanyaan yang sama, bagaimana cara agar saluran-saluran ini dapat berjalan secara kontinu? Banyak hal yang bisa kita lakukan agar saluran media komunikasi itu berjalan dengan baik dan juga secara kontinu. Itu kita kelola dengan baik pertama, karena kita juga harus melihat, memetakan mana media sosial yang paling diminati oleh masyarakat gitu. Ketika kita sudah memetakan media sosialnya dan kita manage dengan baik dan juga dibantu oleh fasilitas dan juga dana yang cukup memadai, itu kemungkinannya akan berjalan dengan baik gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi dalam hal media sosial, ketika kita polis itu dengan bahasa dan komunikasi yang baik, menarik dan juga update, itu saya yakin dan percaya ke depannya itu akan lebih baik lagi gitu. Baik, menarik sekali jawaban dari Bersapia. Nah, buat para pemirsa Safari Ramadan, tema yang diangkat hari ini adalah Ramadan sebagai sarana berkomunikasi. Seperti yang sudah dijelaskan narasumber-narasumber kita yang luar biasa hari ini yang hadir di Lab Ikom ini, banyak sekali pelajaran yang dapat diambil, seperti dari segi pendidikan, ada juga dari bagaimana hablum minallah, hablum minannas, dengan alam juga tadi nilai-nilai menuju ketakwaan juga dapat tercapai dengan dari makhluk kepada Allah itu sendiri. Nah, pada intinya berpuasa adalah bagaimana cara Tuhan langsung mendidik umat Islam agar mampu mencapai predikat takwa itu sendiri. Terima kasih untuk Bu Nur Sapia, Pak Hasan, Bu Titi, Bu Titin, luar biasa sekali. Insya Allah kedepannya mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi seperti ini ya Bapak Ibu ya, dengan tema yang berbeda, mungkin lebih menarik lagi ya Bu. Sehat semua. Sama-sama. Tapi Semoga jangan lupa di like dulu. jangan lupa di like, komen, subscribe, di share juga. Ada juga kajian ekonomi komunikasi. Ya jangan lupa like, komen, subscribe, Komunikasi pemasaran. di share juga ke teman-teman yang lain karena ilmu dari narasumber kita ini sangat bermanfaat sekali. Semoga setelah kita keluar dari sini kita sehat-sehat terus, dapat ibadah berpuasa dengan lancar dan bertemu lagi dengan puasa tahun depan. Insyaallah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Safari Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.